Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di Wadi Namar ini ketemunya, Masya Allah. Masih tetap semangat ya? Insya Allah. Meskipun tidak di indoor ya, di outdoor. Malah lebih enak begini ya. Kalau musim dingin, insya Allah terasa lebih segar dan sejuk ya, insya Allah. Jamaah sekalian, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih dibawa kan bukunya ya? Nah, ada yang tetap bawa ini, masya Allah, benar-benar ngaji. Ya, silakan Pak, ada yang mau bacakan? Kita ada sampai di bab yang berapa ya? Bab tentang mengingkari nama dan sifat Allah. Nah, setelah itu Pak, ini sudah pekan kemarin ya. Wahum yakfuruna birrahman, sekarang bab yang selanjutnya. Yang ke-40 ya. Bab ke-40. Mati ya? Hidup. Artinya, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Surat Ar-Ra'd ayat 3. Lanjut Pak. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, hadithun nasa bima ya'rifu aturiduna ayyukadzdzallah wa rasuluh. Artinya, turunkanlah kepada orang-orang yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan? Itu tidak benar. Lanjut Pak. Dibaca sampai Abdul Razak terakhir aja. Dari Bahkan, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, ma faruqu haula yajiduna riqqatan inda muhkamili wa yahlifuna inda mutasyabih. Artinya, apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang bukan jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan. Lanjut terakhir. Ketika dibacakan nas yang mutasyabih atau sulit dipahami, orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yakfuruna bir-Rahman. Artinya, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Iya, terima kasih kepada Pak Naim yang sudah membacakan, Masya Allah, di bab man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, yaitu bab tentang orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, ya, yang sudah
sebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan oh ya, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, di bab ini penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memaparkan ayat-ayat dan juga hadis serta beberapa riwayat yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sudah dari sejak zaman dahulu ya, orang-orang kafir Quraisy sebagaimana dibacakan tadi di dalam ya, teks, yaitu ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kata Ar-Rahman, maka mereka mengingkari ankaru dzalik. Maka kemudian ketika orang-orang Quraisy mereka mengingkari nama Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat di dalam Al-Qur'an ya, surat Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengingkari, mereka mengkafiri ya, tidak mengimani Ar-Rahman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah ya, atau yang biasa kita kenal dengan ada namanya Asmaul Husna ya, kita wajib untuk mengimaninya, kita wajib untuk meyakininya. Dan bagaimana iman terhadap hal tersebut? Maka ya, selain dari kita percaya dan yakin bahwasanya Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat, di sana ada keyakinan yang perlu kita pegang sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, wa imraruha kama ja'at ma'al imani bima dalat alaihi minal makna alal wajhil la'iq, yaitu kita membiarkan, kita meyakini apa adanya seperti yang telah datang dari Al-Quran dan Sunnah ya, disertai dengan keimanan ya, yang dengan makna yang layak yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrif, dengan tanpa penyimpangan, wala ta'til, dengan tanpa penolakan, wala takif, dengan tanpa menanyakan bagaimana, dan wala tamsil, dengan tanpa tamsil, yaitu memisalkan atau menyamakan dengan makhluknya. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang datang ya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah memiliki sifat misalnya sifat nuzul ya, yaitu turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam, maka kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Maka kita tidak boleh menanyakan lalu bagaimana turunnya. Kalau seandainya Allah itu turun, maka kemudian arsy-nya kosong, sedangkan bumi itu berputar terus, maka kosong terus, nanti ada di dunia terus. Ya, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan menanyakan yang demikian. Kenapa? Karena itu sudah termasuk takyif atau tamsil yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, kita meyakini sebagaimana apa yang sudah datang. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui ya, di dalam ayat itu disebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Lalu bagaimana kita menyikapi ayat-ayat yang demikian? Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat yang berbicara tentang zat Allah gitu, misalnya yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa alal arsy, yaitu bersemayam di atas
ars. Allah berada di atas ars. Maka keyakinan tentang hal tersebut ya kita meyakini sebagaimana apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa kita menanyakan istiwanya bagaimana, tanpa kita menanyakan lalu kalau seandainya Allah itu istiwa di atas ars, lalu di mana Allah berada sebelum ars diciptakan? Ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian, maka yang demikian itu adalah termasuk dari bagian takyif, yaitu menanyakan tata caranya, ya bentuknya bagaimana. Dulu Imam Malik bin Anas, beliau pernah ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Maka kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Ya. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, menanyakan tentang tata caranya bagaimana itu adalah tidak diketahui. Wallahu taala alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang hal tersebut zaman itu disebut sebagai suatu kebid'ahan, yaitu suatu yang baru. Jadi ya, dalam hal ini kita meyakini ya sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita yakini. Dan terkait dengan hal tersebut ya, keyakinan para ulama yang terdahulu sekali ya sebelum ilmu kalam masuk ke dunia Islam, bahwa terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah ya tanpa disimpangkan maknanya, tanpa ditakwilkan, tanpa ditakyif, tanpa ditahrif ya. Seperti itu. Jadi itu hanya salah satu sebagian saja ayat-ayat yang berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, dan kita menetapkan maknanya sebagaimana apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak kita dapati orang-orang itu mereka kebanyakan mentakyif. Lalu bagaimana kalau seandainya Allah di atas ars, berarti Allah itu butuh kepada ars misalnya. Sedangkan Allah itu adalah Tuhan, ars itu makhluk, maka Tuhan tidak butuh kepada makhluknya. Misalnya demikian. Ini sering dimunculkan. Maka jawaban yang paling mudah adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, ya Tuhan semesta alam. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dan setiap sesuatu yang di atas itu tidak mesti butuh dengan ada yang yang di bawahnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas ars, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluknya. Ya, seperti itu. Kemudian keyakinan yang ada gitu seperti tentang sifat istiwanya Allah ini ada berbagai macam ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Allahu maujudun bila makan, Allah itu ada dengan tanpa tempat. Ada yang mengatakan bahwasanya Allahu fi kulli makan, bahwasanya Allah itu ada di setiap tempat, itu di sana ada Allah. Sampai di tempat-tempat yang ya nauzubillah ya, yang di tempat-tempat yang najis, maka di sana juga ada Allah. Maka ini adalah keyakinan yang tidak benar ya, dari kelompok-kelompok hululiyah namanya, ya orang-orang yang menyatukan antara makhluk dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah di pertemuan kali ini ya penulis di sini menukilkan bahwa orang yang mengingkari nama atau sifat-sifat Allah, maka dia termasuk digolongkan ke dalam orang-orang yang ya seperti dinukilkan di dalam ayat ini, orang-orang kafir Quraisy dulu mereka mengingkari nama Ar-Rahman, ya, wahum yakfuruna bir-Rahman. Lalu kemudian di sini juga ada beberapa riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib ya, kemudian ada dari Abdul Razak ya, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas ya, tentang ada seseorang yang kalau mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah, dia mengingkari, yaitu ketika ada ayat yang jelas maka dia menerima,
lalu kemudian kalau ada ayat yang sifatnya mutasyabih dia menolaknya. Maka bagaimana sikap yang mesti kita lakukan? Ya, kita menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait dengan sifat-sifat Allah, teknisnya, tata caranya, maka kita tidak boleh menanyakan hal tersebut. Ya, kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita meyakini hal tersebut. Kita tidak boleh juga menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Misalnya Allah punya tangan, maka tidak boleh menyamakan dengan tangan makhluknya. Allah istiwa, Allah bersemayam, maka tidak boleh menyamakan kedudukan Allah ini dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kita manusia bisa melihat, tapi penglihatan kita manusia beda dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia bisa mendengar, tapi pendengaran kita berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah barangkali nanti penjelasan lebih rinci dan lengkapnya ketika nanti kita di ruangan, ya. Ini di luar ruangan sudah azan juga tadi, ya. Berarti azan keduanya sebentar lagi biasanya. Ini juga sudah semakin memanas, maka kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.